Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Desa Melokorejo, yang kami hormati Sekretaris Desa Melokorejo, yang kami hormati pula Kepala Dusun Kerajaan Barat, Kepala Dusun Kerajaan Timur, dan Kepala Dusun Kerajaan Sembungan, beserta seluruh jajaran perangkat Desa Melokorejo. Yang kami hormati Bapak Babin Kamtipmas, yang kami hormati Bapak Babinsa, yang kami hormati jajaran BPD dan LPM, yang kami hormati Ketua P3M Pusat Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat STDI Imam Syafi'i Jember, yang kami hormati dosen pembimbing lapangan kelompok 1 KKN STDI Imam Syafi'i Jember, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu seluruh tamu-tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana limpahan dan rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya dan para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Izinkan saya pada pagi hari ini, saya sebagai MC yang akan membacakan susunan acara penarikan dan penutupan KKN STDI Imam Syafi'i Jember. Adapun acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan dari dosen pembimbing lapangan kelompok 1 STDI Imam Syafi'i Jember, acara yang ketiga sambutan dari Kepala Desa Melokorejo, acara yang keempat sambutan dari Bapak Babin Kamtipmas, acara yang kelima kesan-kesan dari mahasiswa KKN STDI Imam Syafi'i Jember, acara yang keenam sambutan dan wejangan dari Ketua P3M STDI Imam Syafi'i Jember, yang ketujuh penyerahan cenderamata secara simbolis, acara yang kedelapan penutup. Memasuki acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita membuka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, sambutan dari dosen pembimbing lapangan kelompok 1 STDI Imam Syafi'i Jember, kepada Ustadz Khairul Ahsan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Melokorejo, Bapak Haji Mahfud. Yang kami hormati Bapak Babin Kamtipmas, Bapak Sahid. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Desa Mas Rosi. Begitu juga aparat Desa Melokorejo, Bapak-bapak kepala dusun di bawah Desa Melokorejo, Bapak Ibu undangan, teman-teman dari KKN, baik itu KKN STDI Imam Syafi'i Jember ataupun dari KKN gabungan dari beberapa kampus yang ada di Jember. Tidak lupa pula Ustadz kita, Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalaman dari Ketua P3M Imam Syafi'i Jember. Tidak terasa seperti baru kemarin kita duduk bersama di acara pembukaan KKN STDI Imam Syafi'i Jember, dan pada hari ini sudah sampai kepada acara penutupan. Masya Allah, 1 bulan berjalan dengan begitu cepatnya. Maka selaku DPL atau dosen pembimbing lapangan, kami mewakili dari kampus STDI Imam Syafi'i Jember yang pertama tentunya mengucapkan beribu terima kasih. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada baik itu Bapak Kepala Desa,
Bapak Babin Kamtibmas ataupun seluruh aparat desa beserta masyarakat yang ada di Malokorejo ini atas kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa kami untuk melaksanakan KKN, kuliah kerja nyata, yaitu belajar bermasyarakat di desa Malokorejo ini. Dan tentunya selama mereka melakukan kegiatan di lapangan, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, baik dari tingkah laku, tindak tanduk, ataupun ketika bermasyarakat dengan masyarakat desa Malokorejo ini adalah hal yang kurang berkenan, maka kami mewakili dari kampus STD Imam Syafi'i Jember menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan begitu juga kami juga menyampaikan terima kasih banyak atas setiap bimbingan, nasihat ataupun segala hal yang diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa kami. Dan mahasiswa kami dari STD Imam Syafi'i Jember berasal dari berbagai daerah, dan tentunya mereka datang ke sini untuk belajar bagaimana bermasyarakat, bagaimana memahami apa yang ada di kehidupan masyarakat agar mereka kelak tatkala sudah terjun ke masyarakat secara sungguh-sungguh setelah selesai dari kampus ini mereka sudah memiliki sedikit bekal bagaimana tatkala bermasyarakat dengan masyarakat luas. Maka sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, bimbingan, masukan dan segala hal, dan kami juga menyampaikan permohonan maaf atas apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari apa yang sudah dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa kami. Dan begitu juga secara pribadi kami menyampaikan permohonan maaf apabila kami tidak bisa menyertai mereka selama KKN di sini, karena dengan berbagai tugas kita dibagi-bagi sehingga tidak secara langsung bisa ikut hadir bersama dengan para mahasiswa di sini. Mungkin tidak kami perpanjang lebar. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Khairul Hasan yang telah memberikan sambutannya kepada kita semua. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Desa Malokorejo Bapak Haji Mahfud, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Syafi' Reza Basalamah, yang juga kami hormati Bapak BBD yang mewakili, dan juga yang kami hormati Bapak Babinsa. Mohon maaf izin Bapak Babinsa kerja bakti di Lodo Ombo. Juga Bapak Babin Kamtibnas Bapak Sahid, dan juga yang kami hormati dosen pembina, dan juga yang kami hormati Bapak Sekdes beserta perangkat desa, dan juga yang kami hormati Ketua Karang Taruna dan Ketua LPM, dan juga yang kami hormati Ustadz yang hadir pada pagi hari ini, yang juga kami hormati teman-teman perangkat desa Hipa dan Ululu yang sebagian pas bersamaan dengan panen, dan juga yang kami hormati Ibu Bidan Desa, Ibu Haim dan Ibu Vina yang juga kami hormati, dan tidak lupa pula yang kami hormati perwakilan dari kader Posyandu, dan juga yang kami hormati perwakilan dari RW, juga yang kami hormati adik-adik KKN semua dari kolaboratif, dan adik-adik STDI semua yang juga kami hormati. Kami atas nama pemerintah Desa Malokorejo mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga senantiasa adik-adik KKN, keluarga besar kami dari awal sampai terakhir, perpisahan pada lepas pisah pada pagi hari ini cuman sekedar lepas pisahnya kerja panjenengan KKN kuliah kerja nyata, tapi untuk sambung silaturahmi dan ikatan persaudaraan terus kita sampai di yaumul akhir. Itu harapan kami selaku pemerintahan desa.
Yang kedua kalinya sholawat serta salam kita limpahkan kepada baginda Nabi Agung Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita harapkan syafaatnya, kita harapkan pertolongannya nanti di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Kami atas nama pemerintah Desa Mlokorejo mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik yang sudah bisa memberikan waktu untuk mulang ngaji Al-Quran dan mengikuti, membantu di beberapa lembaga, yaitu di SD 2 Bu Guru dan kepala sekolah yang juga kami hormati, alhamdulillah di SD 2 ya. Juga kami atas nama pemerintah Desa Mlokorejo sangat banyak terima kasih kepada adik-adik sekalian. Kami mewakili pemerintahan desa, apabila ada kekurangan baik yang tidak sengaja atau yang disengaja, kami mewakili pemerintahan desa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah Ustadz, adik-adik KKN ini istiqomah ibadah sholat jamaahnya. Tapi kadang ada yang telat juga. Terima kasih Dek. Semoga istiqomah berjamaah 5 waktu. Tapi selama dari awal sampai sekarang nggak ada yang pernah adzan sama sekali. Tak suruh adzan nggak berani adzan. Jadi kami terima kasih Mas G. Semoga panjenengan nanti setelah berkeluarga dan mempunyai putra dan keturunan tetap harus ingat di pemerintahan desa Pak G. Siapa tahu nanti Muzahid dan Mas siapa? Mas Nizar dan Mas Andi dan lain-lain semuanya, semoga panjenengan menjadi orang dan anak yang berbakti kepada orang tua dan semoga terus diberikan kesuksesan. Semoga boleh. Jadi kami atas nama pemerintah desa sekali lagi sangat banyak terima kasih Mas G. Jadi jenengan mungkin adik-adik KKN kalau sudah di rumahnya di luar Jawa mungkin kangen, langsung di grupnya jangan dihapus Pak, disimpan semua nomor saya, Pak Sekdes dan teman-teman perangkat terutama Mbak Didin jenengan catat nomornya langsung biar langsung kontak. Mbak ya apa kabarnya, Pak Sekdes ya apa kabarnya, saya juga kita terus sambung Mas ikatan persaudaraan kita terus sambung mungkin di situ ada Pak Burhan dan beberapa teman-teman Pak Kasun, jenengan pingin kangen suaranya Pak Heru atau Pak Jemonggo, Pak Jen itu juga ada, Pak Mul dan teman-teman semuanya Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami atas nama pemerintah Desa Mlokorejo dan juga terima kasih panjenengan sudah bersedekah Al-Quranul Karim. Semoga ini menjadi cahaya terutama sakit istiqomah ke semuanya, terutama adik-adik dan kami pribadi untuk membaca Al-Quranul Karim. Itu yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Mahfud atas sambutan yang diberikan. Memasuki acara selanjutnya, sambutan dari Bapak Babin Kamtipmas, Bapak Sahid, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang saya hormati Bapak Kades Mlokorejo, Bapak Haji Mahfud, yang saya hormati dosen pembimbing beserta BPD, perangkat desa, serta semuanya yang hadir di pendopo Desa Mlokorejo. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Langsung saya ke inti, yaitu kesan-kesan saya sebagai Babin Kamtipmas Desa Mlokorejo yang berkolaborasi dengan mas-mas KKN dari STDI. Yang pertama, bisa menambah silaturahmi
sehingga jarang untuk saya bisa kenalan dengan orang Kalimantan, Lampung, Bali, jarang. Karena saya setiap harinya di Puger, Jember gitu aja. Jarang punya kenalan. Mahasiswa yang jauh-jauh ini jarang saya. Alhamdulillah kok ada yang Jogja. Nah, alhamdulillah bisa nambah silaturahmi. Yang kedua, betul kata Bapak Kades, kita jangan putus silaturahmi. Setelah mas-mas KKN ini tidak KKN di sini, silaturahmi tetap nyambung. Mungkin saya secara pribadi mungkin ingin menyapa ke Jember. Nanti ya insya Allah saya nanti bisa telepon mas-mas ini yang sudah KKN di Mlokarjo, kita bisa kumpul di satu tempat yang dekatnya kampus, insya Allah, tapi agar silaturahmi ini tetap terjaga, karena itu juga salah satu amalan. Yang ketiga, mohon maaf selama saya sebagai Babin Kamtibmas Desa Mlokarjo, selama berkolaborasi mungkin ada tutur kata atau salah paham kepada mas-mas KKN ini, mohon maaf. Tapi insya Allah apa yang ditanyakan di grup oleh mas-mas KKN ini pasti saya jawab. Pak, di mana yang tempat sate yang enak? Pak, di mana yang masakan enak? Pasti saya jawab. Tadi yang terakhir, Pak, jualan terasi di mana? Pasti saya langsung jawab. Semampu saya pasti saya bantu. Insya Allah saya sebagai penunjuk kuliner, insya Allah sama mas kakak ini, wah ternyata enak, alhamdulillah kak begitu. Nggih, alhamdulillah. Kadang saya kalau malam sempat kesini Pak dosen, jagongan sama yang dari UNED juga dari STD ini sampai tengah malam. Kalau habis patroli keliling desa sama Bapak Babinsa, kita sering jagong sampai malam, nemani Pak RT, Pak RW yang lagi ronda. Dan semoga saja KKN di sini bagi mas-mas ini dari STD ini, selain KKN juga ada yang sukses. Saya ingat katanya Pak Kades, sukses di sini adalah mendapatkan jodoh dari Desa Mlokarjo. Kayaknya indikasi ini ada ini Pak Kades, yang mau kecantol ini. Ini sudah ada tanda-tanda ini. Ini katanya Pak Kades begitu, yang sukses itu harus kecantol orang sini. Oke. Karena kalau sudah jodoh ya berarti alhamdulillah gitu. Semoga saja saya ngasih pengarahan ini sampai nanti aman-aman saja, karena saya trauma. Waktu dulu ini saya penyambutan, pas depan sini ada kecelakaan. Pas saya ngomong kemarin itu. Semoga saja ini saya ngomong lagi di sini, di depan ini tidak ada apa-apa. Dan salam dari Bapak Babinsa, Bapak Suwada. Beliau mulai kemarin sudah kontak saya, akan menyampaikan tidak bisa hadir karena ada 2 agenda. Pagi ini karya bakti dari Kodim ke Kecamatan Ledo Ombo, dilanjutkan nanti napak tilas SMK Kelautan, sore hari di Sempolan gitu. Itu dari saya ulangi lagi, mohon maaf selama saya menjadi Babin Kamtibmas ada salah kata dan kesalahpahaman. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sahid atas sambutan yang diberikan. Acara selanjutnya yaitu kesan-kesan dari mahasiswa STD Imam Syafi'i Jember kepada saudara saya Muhammad Nizar, kami persilakan. Ya saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Mlokarjo, Penasehat KKN STDI Imam Syafi'i, dosen pembimbing lapangan STDI Imam Syafi'i, Bapak Babinsa yang sedang berhalangan, Bapak Babin Kamtibmas, serta jajaran perangkat desa Mlokarjo, serta seluruh tamu undangan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji. Pakai ini aja, Mas. Itu dimatikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan nikmat serta karunia-Nya kita diberikan kesempatan di pagi hari ini untuk berkumpul di Balai Desa Mlokorejo. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Izinkan saya mewakili teman-teman KKN Kelompok 1 STDI Imam Syafi'i Jember untuk menyampaikan kesan yang kami rasakan selama kami KKN di Desa Mlokorejo ini. Kami merasa sangat beruntung bisa mendapatkan lokasi KKN di daerah Desa Mlokorejo, Kecamatan Puger ini. Warga Desa Mlokorejo ini mau menerima kami dengan segala kekurangan yang kami miliki. Warga Desa Mlokorejo juga sangat terbuka dengan adanya kami di wilayah mereka. Justru kami mendapatkan banyak bantuan maupun bimbingan saat melaksanakan kegiatan sebagai bagian program kerja yang kami laksanakan. Kami sangat berterima kasih kepada pemerintahan Desa Mlokorejo yang juga kepada seluruh lembaga yang ada di Desa Mlokorejo serta seluruh warga Desa Mlokorejo, karena selama kami melaksanakan KKN di Desa Mlokorejo ini, kami mendapat banyak sekali ilmu dan juga pengalaman yang sangat berharga untuk masa depan kami di hari yang akan datang. Di sini kami diajarkan bagaimana bersosialisasi dengan berbagai macam pihak. Diajarkan bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat dengan latar belakang kami yang berasal dari berbagai macam daerah, sehingga kami bisa menyesuaikan diri dengan warga setempat. Kami ucapkan terima kasih banyak juga kepada lembaga sekolah dan TPQ yang sudah menerima kami dan juga mengajarkan kepada kami bagaimana mendidik anak-anak generasi penerus bangsa ini. Di situ kami mendapatkan banyak sekali ilmu dan juga pengalaman praktik lapangan yang mungkin tidak kami dapatkan selama pelajaran di kampus kami di perkuliahan. Kemudian kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Kepala Desa beserta jajaran perangkatnya, serta Bapak Babin Kaptipnas, Bapak Babinsa, serta tokoh masyarakat yang selalu mengingatkan kami, membimbing kami untuk selalu menjaga ibadah kami, menjaga keamanan barang-barang pribadi kami selama kami melaksanakan KKN di Desa Mlokorejo ini. Itu semua merupakan hal-hal yang sangat berkesan di hati kami, yang takkan pernah kita lupakan sampai akhir hayat nanti. Selesainya KKN di Desa Mlokorejo ini sangatlah berkesan dan membuat kami sedih, dan pasti kita akan rindu dengan warga di sini yang mana kita sudah menganggap seperti keluarga sendiri, dan ini merupakan pengalaman yang sangat luar biasa. Kami mahasiswa KKN di Desa Mlokorejo ini memohon minta maaf yang sebesar-besarnya kepada pemerintahan Desa Mlokorejo dan seluruh lembaga-lembaga serta seluruh warga Desa Mlokorejo apabila selama ini kami melaksanakan KKN di Desa Mlokorejo ini melakukan kesalahan baik ucapan maupun tingkah laku yang kurang berkenan di hati, dan semoga kita selalu menjalin hubungan silaturahmi untuk memperkuat tali persaudaraan kita. Sekali lagi kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan demikian yang dapat kami sampaikan, apabila salah kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara saya Muhammad Nizar yang telah memberikan kesan-kesannya selama KKN di Desa Mlokorejo. Memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan dan wejangan dari Ketua P3M Pusat Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat STDI Imam Syafi'i Jember kepada Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang
Saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Desa Mlokorejo, Bapak Haji Mahfud hafizahullah taala, yang ana udah berulang kali diundang beliau tapi belum sempat datang, baru hari ini bisa sampai ke tempat ini. Yang saya hormati semua perangkat desa dan para undangan, ana ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Acara KKN mahasiswa bisa berlangsung dengan baik, itu murni karena kebaikan Allah kepada kita. Tapi terkadang kita lupa dengan nikmat yang Allah berikan. Sebagian kita lebih berpikir kepada usahanya, kepada upayanya, kepada kecerdasannya, kepada kepintarannya, kepada kerja kelompoknya, kepada ketuanya mungkin. Jangan sampai seperti Qarun. Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Qarun itu bangga dengan dirinya. Dia merasa hebat. Dia merasa mendapatkan semua itu karena ilmu yang diberikan kepada dia. Akhir ceritanya, semua harta yang terpendam sekarang, walaupun ditemukan di Mlokorejo, disebut harta karun. Karena memang Allah memberikan pelajaran buat semuanya. Fakhasafna bihi wa bidaril ard. Allah benamkan Qarun bersama rumahnya dan semua kekayaan. Maka semoga kita menjadi hamba yang pandai bersyukur ya. Anak-anak mahasiswa juga bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti aku tambah, kata Allah Azza wa Jalla. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau tambahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, ana ucapkan jazakumullah khairan ya, khususnya buat kepala desa dan perangkat desa dan semua yang memiliki kontribusi selesainya KKN kita di tempat ini. Dan mudah-mudahan tahun depan kita masih bisa diterima di tempat ini. Dan semoga tadi mahasiswa yang KKN di sini bisa ambil pelajaran untuk masa depan mereka, sebagaimana pesan kepala desa tadi. Tema KKN kita apa? Membangun masyarakat madani. Ada satu hal yang menyedihkan. Kita semua mengaku umat Islam, tapi tidak sedikit di antara kita yang jauh dari nilai-nilai Islam. Rasulullah SAW memulai dakwahnya di sebuah kota kecil. Ketika beliau hijrah meninggalkan Mekah ke kota Madinah, itu dimulai dengan 6 orang. 6 orang inilah yang berupaya untuk menanamkan nilai-nilai Islam di masyarakat kota Madinah. Dan sekarang itu sudah hilang. Kebanyakan kita hidup hanya memikirkan diri sendiri. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafa. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Kita ini kadangkala Islam itu cuma pecinya atau pakaiannya, pakai gamis kelihatan Islam ya. Mungkin yang emak-emak pakai kerudung ya. Kita perlu melihat apakah kita sudah benar-benar mempraktekkan agama Islam itu dalam kehidupan kita. Makannya Islami, minumnya Islami, jalannya Islam, dagangnya. Kalau bicara masyarakat madani, di antara
faktor utama membina masyarakat madani itu tidak adanya riba di tempat itu. Dan biasanya di desa ini, nggak tahu anak desa sini, bersih dari riba insya Allah. Ada BCA, Bang Corean ya Noreng. Bang Titilnya jalan terus. Bang Titil ya. Jadi bagaimana kita mau membangun masyarakat madani kalau ternyata masyarakat itu mengumumkan perang sama Allah Azza wa Jalla. Allah itu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba. In kuntum mu'minin. Kata Allah, kalau kalian beriman. Kalau nggak beriman, lanjutkan. Fa in lam taf'alu. Ini ancaman dari Allah Azza wa Jalla. Kalau kalian tidak meninggalkan riba, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka umumkan perang sama Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang mampu perang sama Allah Azza wa Jalla? Bagaimana masyarakat akan bangkit secara ekonomi kalau ternyata mereka menantang perang Allah Azza wa Jalla? Ana pernah diundang di Arjasa, di pasar sana, sama seorang kiai. Ngomong, Ustaz, datang Ustaz, Ana mau undang orang pasar semuanya. Tolong sampaikan masalah riba ini. Ana ngomong, kenapa Pak ya nggak sampaikan? Tak ngedingagi orang Ustaz. Dikumpulkan semua, disampaikan kepada mereka, karena banyak di antara mereka yang nggak sadar. Ada pembiaran. Sebagian kita nggak peduli. Bagaimana kita bertetangga dengan orang yang dilaknat sama Allah Azza wa Jalla? La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu melaknat akilar riba, orang yang makan riba, wa mukilahu, dan orang yang ngasih makan riba, wa katibahu wa syahidai, yang nulis dilaknat, yang jadi saksi dilaknat. Jamaah tahu makna dilaknat? Terkutuk, dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan ini di masyarakat kadangkala banyak. Kulakku pagi-pagi sama naik sepedanya, nyambi kitab biasanya, sudah keliling ke satu tempat ke tempat lainnya. Gimana mau jadi masyarakat madani, masyarakat yang diridhoin sama Allah Azza wa Jalla? Dan kalau bicara hukum, insya Allah semua orang tahu hukum, tapi tidak kenal dengan yang menetapkan itu hukum, sehingga meremehkan hukum Allah Azza wa Jalla. Maka harapan ana, ya mahasiswa yang mungkin melihat bagaimana kehidupan di masyarakat, dan tadi perangkat desa dan warga yang ada di sini, bagaimana engkau tertarik ya untuk memperbaiki desamu, untuk mengajak bersama-sama masyarakat desa ini diridhoin sama Allah Azza wa Jalla. Soalnya kalau tidak jamaah, hancur. Mungkin sebagian orang mengatakan nggak ada riba di Indonesia ini, nggak ada riba. Di mana tempat riba? Nggak ada. Siapa yang tahu ada lembaga yang mengadakan riba? Nggak ada. Mereka merubah namanya dengan bunga. Siapa yang tidak suka dikasih bunga aja? Semua orang suka dikasih. Maka mudah-mudahan kita bisa memperbaiki keimanan kita. Ya tentunya kalau bicara keimanan diperbaiki dari rukun Islam kita. Bagaimana masyarakat itu menjaga yang namanya sholat 5 waktu. Kalau tadi dikatakan alhamdulillah mahasiswa bisa jaga 5 waktu di masjid. Dan ana juga melihat ada sebuah program kerjanya Bupati Jember yang baru ini, subuh keliling dia. Iya, subuh keliling. Sebenarnya ana sampaikan ke teman yang mengatakan seharusnya nggak subuh keliling, maghrib keliling. Kok kalau subuh keliling ini berat, orang masih tidur semua. Jadi yang datang itu sedikit. Kalau maghrib keliling, insya Allah masih lebih. Yang lebih berat lagi. Jadi kalau subuh itu berat, mungkin kalau maghrib keliling lebih banyak gitu. Tadi sholat 5 waktu, insya Allah kalau orang sudah sholat 5 waktu di masjid, menjadi orang yang disiplin. Karena dia tahu waktu sholat itu sebentar. Kalau enggak tadi dikatakan sama telat. Mahasiswa ada yang telat? Masih banyak yang telat. Ada kadang. Oh ada. Ada yang jadi imam sendiri di belakang? Pak Didin yang ngomong. Nah,
Ini masalah ketika antum di masyarakat, antum sudah telat ya. Disiplinnya itu nggak perlu disuruh. Adzan dikumandangkan sudah ada di rumah Allah Azza wa Jalla. Kemudian bicara puasa, bicara zakat, bicara haji kalau mampu, naik tingkatannya menjadi mukmin. Antu'mina billah, beriman kepada Allah Azza wa Jalla, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kemudian naik lagi makomnya menjadi orang yang ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah. Ini orang kalau sudah ihsan, hablum minallah dan hablum minan nasnya sudah jangan ditanya, sudah. Dia melihat dunia ini di tangannya, bakal dia tinggalkan. Maka semoga ya kita bisa bersama-sama mengawal masyarakat madani ini, salah satu tadi dengan menghilangkan yang namanya riba. Terus terang ana sedih. Ana sedih sekali ketika masyarakat yang susah harus hidup lebih susah lagi. Pinjam 100.000 bayar berapa di sini? Mosok 200, Pak? Kagen. 120. Tuh 120. Dapat 90 apa 100? Dapat 90 kan? Bayangkan ini orang susah butuh 100.000, dikasih 90, suruh bayar 120. Dia berpikir enggak, insya Allah nanti bisa bayar, padahal dia terlaknat sama Allah. Gimana engkau mau bayar? Gimana engkau hidupmu mau bergembira, mau berbahagia ketika engkau menantang Allah Azza wa Jalla? Dan ingat, yang dilaknat ini bukan hanya yang meminjamkan uang ya. Karena sebagian orang berpikir, iku sing dosa Pak Ustaz, sing nyelangi duit iku sing dosa. Aku kan korban. Oh, korban. Yang dilaknat itu nggak akan ada korban kalau dia nggak pinjam. Engkau yang pinjam. Maka bagaimana menanamkan masyarakat iman kepada Allah Azza wa Jalla? Dan bagaimana harapan ana juga di desa itu ada pinjaman yang tanpa bunga dan difahamkan ke masyarakat. Cuma yang jadi masalah Pak Desa ini dipinjamin tanpa bunga, diterima, nanti pinjam lagi dia yang pakai bunga. Jadi yang perlu ditanamkan bukan masalah kerugian yang didapatkan, tapi masalah iman ya. Bagaimana mereka tahu bahwa engkau hidupnya nggak akan berkah. Sampai kapanpun engkau akan terlilit hutang. Dari yang 1 juta sampai 6 juta. Anak ketemu di Jember, ada orang yang digusur rumahnya sama satuan polisi. Anak tanya, utangnya berapa? Utangnya 30 juta Ustaz. Rumahnya digusur. Rumahnya disita, berikan digusur, rumahnya disita. Karena terus membengkak. Maka hendaklah kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, minta ampun. Dan insya Allah masyarakat Malokorejo menjadi masyarakat yang madadi, masyarakat yang diridhoin sama Allah Azza wa Jalla. Dan ana doakan semoga Bapak Kepala Desa ini diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat memimpin di desanya berdasarkan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah yang telah menyampaikan ujangannya kepada kita semua. Memasuki acara selanjutnya yaitu penyerahan cenderamata secara simbolis oleh Ustadz Khairul Hasan selaku dosen pembimbing lapangan. Memasuki acara selanjutnya yaitu penyerahan cenderamata secara simbolis oleh Ustadz Syafiq selaku Ketua P3M
yang akan diserahkan kepada pemerintahan Desa Mlokorejo, Bapak Haji Mahfud. Dengan selesainya penyerahan cenderamata secara simbolis, maka kita telah sampai di penghujung acara, yaitu penutup. Namun sebelum kita tutup acara penarikan dan penutupan KKN STD Imam Syafi'i Jember di Desa Mlokorejo, saya selaku MC yang memandu acara pada siang hari ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata dan sikap yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu seluruh tamu undangan. Dan akhirnya, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.